Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa ini,' yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjarah raya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu. Kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti Ia berkenan kepada pengalaman sabdanya? Sesungguhnya, mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan, menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah itu, pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah." Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara kepadamu. Jalannya menyaksikan keselamatan yang dari Allah.
Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, saudariku seiman dalam Kristus, pentingnya dalam hidup beriman kita mengadakan pembaharuan. Pembaharuan diri, pembaharuan keluarga, pembaharuan komunitas, pembaharuan gereja. Agar pembaharuan itu membawa pengaruh untuk pertumbuhan pribadi maupun komunitas, bangsa dan negara. Pembaharuan yang memberi kesegaran. Yesus datang membawa pembaharuan dalam hidup manusia. Bagaimana pembaharuan itu yang menyangkut saat-saat di mana kedatangannya membawa pengaruh pembaharuan dan pertumbuhan, memang tidak tanpa pertentangan, semacam puasa yang disampaikan kisah dalam Injil yang kita dengar hari ini. Apa yang ditempuh Yohanes Pembaptis, yang dilakukan Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya, dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus. Makna puasa itu apa? Kapan harus berpuasa? Kapan saatnya? Segala sesuatu ada waktunya. Yesus memberi pembaharuan bagaimana kedekatan dia dengan muridnya, membuka mata atau paradigma baru untuk melihat bagaimana hidup beriman, bagaimana untuk menghayati hidup berpuasa dan pantang mati raga, dan juga pembaharuan hidup seturut kehendak Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Santo Antonius dalam hidupnya. Pembaharuan diri, terpanggil untuk hidup dalam kontemplatif, tidak tanpa tantangan. Dia juga punya pengikut. Pembaharuan gaya hidup yang ditempuh oleh Santo Antonius memberi warna pada hidup menggereja. Bukan hanya berdoa secara aktif saja, tapi menarik diri dalam kontemplatif. Bahkan kekayaan gereja antara aktif dan kontemplatif. Antonius memilih cara hidup kontemplatif, betapa menarik diri untuk pembaharuan hidup. Gaya hidup Santo Antonius ini berkembang, bahkan gereja Katolik punya kekayaan. Para imam, biarawan-biarawati bukan hanya aktif saja, tapi juga ada yang menarik diri dalam cara hidup kontemplatif. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Bekerja dengan berdoa, semacam itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, apa yang ditempuh oleh Santo Antonius memberi warna bagi gereja. Ada yang punya nama pelindung Anton, di sini.
Tapi Antonius beberapa ya, ada Antonius Abbas, ada Antonius Padua, lain lagi ya. Saya punya teman namanya Antonius Padua, dia punya gaya hidup lain lagi, pengkhotbah ya. Antonius Abbas ya, dia tradisi untuk betapa menarik diri. Semangat pembaharuan hidup dengan gaya semacam ini memberi warna dalam hidup menggereja. Semoga hidup kita juga diperkaya dengan pembaharuan diri, dengan aneka corak hidup yang mendekatkan diri kepada Tuhan, agar hidup kita diperkaya dan disempurnakan. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.